Baik, puji Tuhan. Ya, sekali lagi selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat pagi. Ya, salam kudus saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, terima kasih untuk kita semua. Marilah kita berdoa untuk kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saudara-saudaraku, kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Ya, puji Tuhan. Benar Bapa di surga, hati kami merasa aman dan sentosa karena kami selalu bersandar pada firman kekal yang mengajar kami dan mendidik kami dan terus menguatkan hati kami semuanya. Di pagi hari ini Tuhan Yesus, kembali lagi Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan dan campur tangan Tuhan selalu menyertai setiap kehadiran kami bersama-sama Tuhan. Ini adalah momentum prima bagi kami setiap hari untuk kami menyatakan kerinduan kami ingin mengenal-Mu lebih jauh lagi dan bersekutu di dalam persekutuan kami yang kudus dalam ibadah pagi kami. Hari ini terima kasih Tuhan Yesus atas kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami dan hati yang selalu rindu bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu ya Bapa, mengajar kami dan mendidik kami untuk mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi selamat pagi untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kita akan melanjutkan lagi, saudaraku, pembelajaran kita firman Tuhan di pagi hari ini. Kita masuk lagi ke Galatia pasal 5. Ya, Galatia pasal 5. Saudaraku, kita akan melanjutkan ke ayatnya yang kelima, ya. Galatia pasal 5, nanti fokus kita, perhatian kita adalah di ayatnya yang kelima. Tetapi saya akan membacakan lagi, ya, puji Tuhan, dari ayat 1 sampai ayatnya yang kelima ya. Nah, ini saudara-saudaraku semakin menarik lagi apa yang disingkapkan, yang diungkapkan oleh firman Tuhan kepada kita. Sangat luar biasa saudara-saudaraku ya. Kita lihat lagi saya akan membaca sekali lagi dari ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ayat 5. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sekali lagi ayatnya yang kelima. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini perhatian kita adalah dikatakan ya, menantikan kebenaran yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, menantikan kebenaran yang bagaimana lagi? Kebenaran yang seperti apa lagi? Ya, yang kita harapkan dari kebenaran di dalam Kristus ini, Bapak Ibu Saudaraku ya. Bukankah kita sudah memiliki kebenaran itu? Bukankah sudah
menerima kebenaran Allah itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi di sini kita lihat bahwa dikatakan tadi oleh roh dan karena iman. Nah, pertama-tama saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja kita sudah menerima kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus, bahwa kita ini dalam posisi kita, ya, posisi kita di dalam Kristus, kita sudah memiliki hidup yang sempurna karena kita sudah disempurnakan. Kita sudah dibenarkan oleh Kristus, ya, ketika kita percaya kepada Injil keselamatan, kita percaya kepada kabar baik, ya, Yesus mati mengampuni segala dosa kita, menebus hidup kita, dan ketika kita percaya, ya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita sudah menerima kebenaran itu, kita sudah dibenarkan, dan kita sudah dinyatakan benar di dalam posisi kita di dalam Kristus Yesus, dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus ketika kita percaya, ketika kita beriman. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja ya ekspektasi ya yang lain, ada harapan yang lain lagi, ya, selain daripada posisi atau status kita yang sudah benar di dalam Kristus Yesus. Ada harapan, ada pengharapan yang lain lagi, sebab kita dimerdekakan dari dosa, kita diberikan kemerdekaan oleh Tuhan, ya, adalah untuk memasuki suatu tujuan, ya. Jadi bukan untuk hidup yang sia-sia atau hidup yang akan kita perlakukan menurut kehendak kita sendiri, tetapi ada tujuan Allah yang diharapkan supaya kehidupan kita di dalam kebenaran Kristus ini, selama kita di dunia ini, kita mengalami secara pribadi, ya, kita mengalami secara pribadi seutuhnya di dalam pengalaman kita secara pribadi maupun di dalam persekutuan kita di dalam gereja tubuh Kristus, dalam persekutuan kita dengan sesama orang-orang kudusnya Tuhan, kita harus mengalami pembaharuan, ya, pembaharuan budi yang akan sebentar kita akan lihat, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ada kebenaran Allah yang seutuhnya, ya, diharapkan untuk menjadi pengalaman kita baik pribadi maupun pengalaman kita secara bersama-sama, ya. Jadi Allah ingin membawa kita, hidup kita ini, pengalaman kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, melalui, ya, melalui kebenarannya yang sempurna itu. Jadi Allah tidak mau, ya, Roh Kudus tidak mau kita ini mengalami kegagalan di dalam pelayanan kita kepadanya selama kita masih di dunia ini, sebab kita dipanggil untuk melayani Dia. Kita hidup untuk melayani Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saya akan mengajak kita untuk melihat di dalam Titus pasal 3, ya, ayatnya yang kelima. Jadi hidup kita dimulai oleh pekerjaan daripada Roh Kudus. Hidup kita diperbaharui oleh pekerjaan Roh Kudus, diawali dengan kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Maka demikian selanjutnya, ya, seluruh waktu yang Tuhan berikan bagi kita, segala talenta karunia yang Tuhan berikan bagi kita, segala potensi yang Tuhan berikan bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku, selama kita masih diberikan kesempatan di dunia ini, maka kita harus menjalani proses. Amin. Kita menjalani proses untuk kita memasuki seluruh
Ya, seluruh kebenaran Allah menjadi pengalaman kita. Ya, pengalaman kita baik secara pribadi maupun di dalam persekutuan kita, di dalam pelayanan kita bersama untuk mengerjakan pekerjaan Kristus, ya. Nah, di dalam Titus pasalnya yang ketiga, kita lihat lagi penegasannya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Titus pasal 3, mulai dari ayatnya, kita akan membaca ayatnya yang ke-5, ya, ayat 5. Dikatakan di situ, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Jadi ini adalah pengalaman ketika pertama kali kita mengalami keselamatan, ya, hidup yang kekal, kita menjadi anggota tubuh Kristus dan kita menjadi bagian dari kehidupan bersama. Kita mendapat bagian dalam kehidupan bersama, yaitu kehidupan kebangkitan Kristus yang kekal. Nah, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Ya, jelas sekali di situ Bapak Ibu Saudaraku, mengawali kehidupan kita yang baru di dalam Kristus Yesus dikatakan bukan karena perbuatan yang baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pembasuhan, ya begitu ya, pembasuhan, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi ini catatan yang sangat penting, ya, kita garis bawahi Bapak Ibu Saudaraku, bahwa di awal kita mendapat bagian di dalam kasih karunia ini, dalam kasih karunia Tuhan, di awal kita mendapat kesempatan untuk memiliki hubungan kembali, pemulihan hubungan kita kembali dengan Allah, ya, itu adalah karena dikerjakan oleh Roh Kudus, karena pekerjaan Roh Kudus, bukan oleh pekerjaan kita, ya, bukan oleh kekuatan kita, bukan oleh sesuatu apapun yang kita andalkan dari diri kita, tetapi adalah kehendak Allah, adalah kehendak Roh Kudus, ya, karena kita percaya kepada kebenarannya, kebenaran Injilnya, kebenaran kabar baik tentang salib Kristus, maka saudara dan saya mengambil bagian, ya, menjadi pengambil bagian dan pengambil manfaat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Jadi diawali dengan pekerjaan daripada Roh Kudus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat lagi di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Di sini kita akan lihat bahwa kehendak Allah. Jadi banyak orang yang masih bertanya-tanya, apa kehendak Allah untuk hidup saya? Masih banyak orang yang bertanya-tanya, ya, masih bingung, ya, untuk menemukan kehendak Allah bagi dirinya, ya. Jadi banyak orang yang masih bingung, masih bertanya-tanya, saudaraku, masih berusaha, ya, untuk menemukan kehendak Allah bagi dirinya, ya. Mungkin ada yang menemukan, ada juga yang tidak menemukan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab jelas sekali mengajarkan kepada kita, ya, pokok-pokok dasar daripada, ya, pengenalan kita akan rencana Tuhan untuk kehidupan kita ini. Itu jelas sekali di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudaraku, ya. Di dalam firman Tuhan ini sudah, ya, memberikan kepada kita informasi yang akurat, ya, informasi yang detail, ya, untuk apa kita hidup di dunia ini, mengapa kita ada di sini, dan bagaimana kita seharusnya bersikap, ya, kepada Tuhan, dan selanjutnya nanti ke depannya seperti apa, ya, perjalanan kehidupan kita. Alkitab sudah memandu, ya, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai katakan sebagai buku manual, ya, yang memberikan arahan kepada kita dari A sampai Z.
ya secara lengkap apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi kita tidak perlu menjadi orang yang bertanya-tanya, menjadi ragu-ragu, atau orang bahkan banyak yang bingung apakah dia sudah menemukan kehendak Allah atau belum. Ya, saudara-saudaraku. Nah, sekarang kita lihat maaf. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan ayatnya yang keempat, ya. Saya akan membaca di sini. Jadi apa yang diharapkan, ya saudaraku, apa yang diharapkan, kebenaran apa yang diharapkan untuk kita terus Bapak Ibu Saudaraku mengalaminya sesudah kita diperbaharui oleh Roh Kudus di dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus, mengawali hidup yang baru, ya, yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Lalu selanjutnya apa? Di dalam 1 Timotius 2 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Ya, demikian dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada siapa? Kepada Allah, juru selamat kita. Ya, jadi itulah yang baik. Ini Bapak Ibu Saudaraku ditegaskan dan diberikan petunjuk, ya, kepada kita. Itulah yang baik, dikatakan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Apa itu? Ayatnya yang keempat, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu Saudaraku, ada dua, ya, perkara besar, ada dua hal besar yang dikehendaki oleh Allah bagi semua manusia. Ya, pertama-tama dikatakan di situ, yaitu Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan, dan itu adalah kehendak Allah. Dia oleh karena Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah karena Yesus ingin melepaskan manusia dari hukuman yang kekal. Dia datang sebagai juru selamat dan dia berkorban di atas kayu salib, dan dia mengorbankan tubuhnya dan darahnya dan nyawanya, bahkan nyawanya sendiri, adalah supaya semua orang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur kalau kita ini adalah bagian dari orang yang sudah memiliki keselamatan itu. Amin. Nah, itu artinya Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah berada di dalam posisi di mana kita sudah ada di dalam kehendak Allah. Hidup kita sudah ada di dalam kehendak Allah, sehingga saudara-saudaraku, kita juga harus mempunyai kerinduan yang sama seperti Kristus. Kalau Kristus menghendaki supaya semua orang diselamatkan, maka kita pun yang sudah mengalami keselamatan itu harus juga mempunyai spirit yang sama, semangat yang sama. Karena ini adalah kebenaran yang diharapkan, ya, untuk terjadi di dalam kehidupan semua manusia, setiap orang, sehingga hal ini akan dibawa, ya, oleh orang-orang yang sudah lebih dulu mengalami keselamatan itu. Bapak Ibu Saudaraku, kita yang sudah mempunyai kasih karunia, yang sudah, ya, mengenal kebenaran di dalam Kristus Yesus yang sempurna itu, jadi kita juga harus mempunyai kerinduan yang sama seperti Allah, kerinduan yang sama seperti Kristus, karena itu adalah kehendak Allah. Jadi kita harus membawa berita itu kepada semua orang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tidak berhenti hanya pada kita sendiri. Jadi dimanapun kita, ya, dalam keadaan apapun kita, ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dan kapanpun, hal ini adalah merupakan kehendak Allah. Amin, saudara-saudaraku. Ya, jadi kalau kita lihat Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, dia sudah, ya, mempertaruhkan nyawanya juga, sama seperti Tuhannya Yesus Kristus, seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus langsung mengambil sikap, ya,
mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-24, dia tahu persis kehendak Allah bagi dirinya. Untuk apa dia ada di dunia ini, diberikan Tuhan panjang umur, diberikan Tuhan kesehatan, diberikan Tuhan segala berkat. Dia tahu, ya Bapak Ibu Saudaraku, tujuan hidupnya ya atas perkenanan Tuhan. Itu dia katakan di dalam Kisah Rasul 20, Kisah Para Rasul 20 ayat 24, dia katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat ya mencapai garis akhir, garis finish. Ya, jadi bukan setengah permainan, sampai garis finish, bukan setengah perlombaan, tapi sampai garis finish. Paulus katakan, asal saja aku dapat ya mencapai garis finish, yaitu menuntaskan tugas yang Tuhan percayakan kepadaku, yaitu untuk menyaksikan berita Injil kasih karunia Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan, dan oleh karena iman itu timbul dari pendengaran Bapak Ibu Saudaraku, ya, sehingga harus dibawa berita keselamatan ini, berita tentang ya Yesus Kristus, kasih Kristus yang sempurna ini, ya, harus dibawa kepada semua orang. Ya, karena iman timbul dari pendengaran, maka harus diperdengarkan. Karena tidak ada orang ya Bapak Ibu Saudaraku diselamatkan tiba-tiba ya tanpa pernah mendengar berita tentang kabar baik ini. Ya, Saudaraku, karena kebenaran itu tidak datang dari kegelapan tiba-tiba, dan kebenaran Kristus itu bukan sesuatu yang misterius, ya, yang tidak tahu menahu, ya, seperti apa, dari mana dan bagaimana, ya, Bapak Ibu Saudaraku, itu jelas sekali. Jadi karena itulah maka kita terus belajar untuk memahami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, belajar untuk mengerti supaya kita menjadi pembawa terang kepada orang lain, dan kita bukan menjadi bagian dari penyesat atau entah sengaja, entah sadar atau tidak. Banyak orang yang terjebak, ya Bapak Ibu Saudaraku, justru bukannya membuat orang lain menjadi lebih mudah mengerti kasih karunia Tuhan, tetapi membuat banyak orang, para pendengarnya, ya, membuat umat itu menjadi keliru di dalam pengertian mereka tentang ya keselamatan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Itu banyak Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang asal bunyi, ya, asbun Bapak Ibu Saudaraku, dan bukannya membuat orang lain menjadi jelas mengerti tentang kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus, tetapi menjerumuskan orang itu sendiri, ya, menjerumuskan umat yang mendengarkan dia kepada kesesatan dan kepada kebinasaan. Dan itu memang adalah resiko yang harus terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang tidak mengerti tentang kasih karunia Allah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah ya kehendak Allah yang kedua di sini kita lihat di dalam ayatnya yang keempat tadi, yang menghendaki, Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini adalah bagian yang kedua. Jadi ada serangkaian pengetahuan akan kebenaran yang melengkapi kehidupan kita yang baru ini, melengkapi perjalanan kita. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mau kita melakukan segala sesuatu berdasarkan pengertian yang benar. Amin. Ya, itu maksudnya Bapak Ibu Saudaraku, mengapa kita mesti mempunyai hati yang terus mau diajar. Ya, hati seorang murid, ya, merendahkan hati. Ya, Saudaraku, itu adalah merupakan wujud daripada ya kasih Kristus yang bekerja di dalam setiap hati orang-orang yang mau mempercayai kehendaknya. Jadi merendahkan hati kita
untuk dengan jujur kita mengatakan bahwa dalam kehidupan kita ini kita memerlukan kuasa Tuhan Yesus yang telah memerdekakan kita untuk membawa hidup kita di dalam memasuki setiap pengalaman bersama dengan Kristus Yesus. Kita Bapak Ibu Saudaraku diberikan pencerahan, pikiran kita, hati kita diberikan pencerahan di dalam mengambil setiap keputusan dalam kehidupan kita ini. Saudaraku, kita perlu disertai oleh hikmat Tuhan. Amin. Oleh karena Bapak Ibu Saudaraku, bukan lagi rahasia, karena banyak orang yang mungkin tadinya dia sudah mengenal kasih Kristus, tetapi dia berpaling seperti jemaat Galatia itu. Mengapa Paulus menegur keras mereka? Karena mereka berhenti di titik di mana mereka sendiri, Bapak Ibu Saudaraku, tidak berlanjut untuk memasuki apa yang diharapkan oleh Allah sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, harus terus menjadi terang, amin, di tengah-tengah dunia ini. Jadi tidak ada waktu, tempat, dan keadaan di mana kita menghentikan, kesaksian kita yang sangat penting, Bapak Ibu Saudaraku, untuk menolong banyak orang. Nah, untuk itu kita harus menjadi orang-orang yang dikuatkan, karena orang yang lemah, Bapak Ibu Saudaraku, tidak akan bisa dia mengerjakan apa yang diharapkan oleh Tuhan, di mana secara konsisten seperti Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, menjaga integritasnya, bahwa apa yang diimaninya, apa yang dipercayainya, Bapak Ibu Saudaraku, itu tidak disembunyikan, tapi itu adalah terang, seperti pelita yang dinyalakan, tidak mungkin dikatakan di bawah meja, tapi itu harus ditaruh di atas, Bapak Ibu Saudaraku, supaya apa? Supaya bisa menerangi kegelapan, supaya semua menjadi jelas dan orang lain bisa melihatnya dan bisa meresponi apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupannya, setiap kehidupan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi memang ini adalah satu perjalanan hidup yang sengaja harus kita tentukan sendiri. Amin Bapak Ibu Saudaraku, karena sekali lagi ini adalah boleh dikatakan petualangan hidup bersama dengan Kristus di tengah-tengah dunia yang begitu banyak rintangan dan persoalan. Bapak Ibu Saudaraku, kita terus memasuki setiap bagian dari kehendak Allah itu, saudaraku, kita dengan sadar menempuh hidup kita, menempuh perjalanan hidup kita ini dengan sadar sesadar-sadarnya kita adalah mengikuti kehendaknya. Amin Bapak Ibu Saudaraku, itu yang sangat luar biasa, saudaraku. Jadi sekali lagi, bagian yang kedua dikatakan tadi, sesudah kita memperoleh keselamatan itu, sesudah kita mengerti tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita harus masuk pada fase yang kedua, pengalaman bersama dengan Kristus Yesus, mengenal kebenarannya. Amin Bapak Ibu Saudaraku, karena tadi dikatakan supaya memperoleh, datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Banyak orang Kristen sekarang ini sudah berhenti, Bapak Ibu Saudaraku, belajar kebenaran firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan tidak mesti kita harus masuk ke sekolah Alkitab, sekolah tinggi dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku, tidak mesti itu yang menentukan pengenalan kita akan Kristus Yesus. Kita mempunyai Roh Kudus sebagai penuntun bagi kita, dan ada Alkitab di tangan kita, ada firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, yang
dipakai oleh Roh Kudus untuk membukakan rahasia firman itu, mengajari kita. Ya, ada Alkitab Bapak Ibu Saudaraku yang terbuka setiap hari, setiap saat. Amin. Untuk kita baca dan kita renungkan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita baca bukan hanya sekali, tapi berkali-kali, berulang kali terus. Ya, karena firman itu adalah ya firman yang hidup. Ya, jadi bukan berhenti pada satu titik saja. Kebenaran itu akan terus terbuka sampai memenuhi ya seluruh kehidupan kita, pengertian kita, ya tergambar secara lengkap Bapak Ibu Saudaraku bagaimana kasih Allah, kasih Kristus di mana Dia rela mengorbankan dirinya, Saudaraku, untuk kita yang dulunya kita tidak layak, tapi sekarang oleh karena kasih-Nya, kasih karunia-Nya kita sekarang dilayakkan untuk mengenal Dia dan menikmati hidup ya damai sejahtera, hidup yang kekal, hidup yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah satu hal yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kesempatan bagi kita. Jadi ya jangan pengertian kita, pengetahuan kita ya 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu masih itu aja. Bapak Ibu Saudaraku, artinya tidak berkembang pemahaman kita tentang kasih Kristus. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi sehingga ya orang-orang Kristen yang berhenti belajar kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan, dia tidak bisa melakukan apa-apa sesuatu yang bisa menolong orang lain, ya saudaraku, sehingga tidak heran banyak yang menjadi sangat egois, ya menjadi orang-orang yang tidak mempunyai rasa kasih, belas kasihan, tidak mempunyai kerendahan hati untuk bisa saling menolong satu dengan yang lain. Saudaraku, karena apa? Ya karena itu keinginan daging itu adalah meninggikan diri. Ya, keinginan daging itu adalah untuk membawa pikiran kita kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, saudaraku, keinginan daging itu adalah ingin menghentikan kerinduan kita untuk mengenal kasih karunia Tuhan lebih dalam lagi, dan itu tanda-tandanya Bapak Ibu Saudaraku, ya untuk kita melihat bahwa ya orang-orang yang sudah merasa puas dengan hidupnya tanpa datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Dan saudaraku, itulah sebabnya seperti jemaat Galatia itu, saudaraku, mereka sangat rugi besar, ya. Mereka sangat rugi besar karena menyia-nyiakan waktu untuk menjalani kehidupan yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan hanya untuk memuaskan keinginan diri mereka sendiri. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah tidak menghendaki hal seperti itu. Bagi kita semuanya, kita harus mengakui kita membutuhkan pengertian yang lebih dalam lagi supaya hidup kita ini bisa dimaksimalkan ya oleh Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi kita tidak bisa ya berhenti untuk pada tingkat suatu pemahaman tertentu saja, karena tantangan itu berbeda. Ya, persoalan-persoalan itu berbeda, masalah-masalah yang kita hadapi itu berbeda, sehingga kita membutuhkan hikmat dari Tuhan supaya tepat. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, supaya dengan akurat ya segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah benar-benar itu didasarkan pada iman. Ya, karena apa? Karena tanpa iman tidak ada ya satupun yang berkenan kepada Allah. Nah, di dalam hal bagaimana kita, saudara-saudaraku, untuk memperlakukan iman kita ini, menjalankan iman kita ini, memperlombakan ya iman kita ini, karena Paulus mengatakan berlombalah, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Jadi bukan untuk didiamkan, Bapak Ibu Saudaraku, karena ini adalah suatu ya kemenangan di dalam Kristus. Amin. Bahkan lebih daripada pemenang. Jadi tidak mungkin diam-diam saja, saudaraku, ya. Tidak mungkin tidak produktif,
ya, tidak mungkin pasif. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, amin. Jadi ini adalah kebenaran yang dipenuhi dengan action, ya. Tapi action ini adalah pekerjaan Tuhan, ya, bukan pekerjaan kita. Ya, ini adalah kasih karunia Allah yang bekerja di dalam aku, kata Rasul Paulus, ya. Saudaraku, Paulus mengatakan bahwa, ya, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, ya. Dan dia katakan bahwa aku bekerja lebih keras daripada semua yang lain, kata Rasul Paulus. Tapi bukannya aku, melainkan siapa? Melainkan kasih karunia Allah yang hidup di dalam aku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kesadaran kita terus ditingkatkan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, pengertian kita terus ditingkatkan, diberdayakan oleh firman Allah. Supaya apa? Kehendak Allah bukan hanya berhenti pada kita sudah diselamatkan saja, ya, karena itu adalah awal yang baik dari Allah, diberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Tapi Tuhan Allah mempunyai tujuan, ada kebenaran yang diharapkan, ya, untuk bisa nyata di dalam setiap pengalaman kita pribadi, ya, dan juga di dalam pengalaman kita bersama. Amin. Saudara-saudaraku, jadi itu yang Allah inginkan, supaya itu menjadi nyata, ya, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, di mana orang-orang menjadi semakin egois. Bapak Ibu Saudaraku, menjadi serakah, ya, tidak ada kasih, tidak ada keinginan, tidak ada rasa takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, jangan sampai orang percaya, orang Kristen yang mengenal Yesus Kristus terjebak di sana dan bukan menjadi saluran berkat, tapi menjadi batu sandungan, ya, bagi dunia ini. Malah orang-orang akhirnya menjadi, ya, orang yang belum mengenal kasih karunia Allah menjadi terhambat, ya, Bapak Ibu Saudaraku, untuk datang, ya, mencari kebenaran itu, karena, ya, tersandung oleh orang-orang yang menamakan dirinya Kristen, pengikut Kristus, tapi, ya, cara hidupnya itu dipenuhi dengan keinginan daging dan menjadi penghambat, menutup pintu-pintu, ya, kesempatan bagi orang lain untuk mengenal kasih Kristus. Tapi sebaliknya, saudara-saudara dan saya, kita adalah anggota tubuh Kristus dan kita adalah manusia baru, kita adalah ciptaan baru, maka kita adalah, ya, saksi orang-orang yang siap untuk menyaksikan kebaikan Allah, ya, di dalam Kristus Yesus kepada semua orang, bahwa hidup di dalam kasih karunia Allah adalah jalan yang terbaik. Amin. Jalan yang terbaik, yang paling mulia, yang kita harus jalani, dan disitulah arti makna daripada hidup yang sebenarnya. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Jadi tidak berhenti di satu titik saja. Oh iya, pokoknya saya sudah mengerti, ya, kata orang. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang yang berpikir bahwa dia sudah mengerti firman Tuhan, tapi sebenarnya dia belum mengerti apa-apa, ya, saudaraku. Dan itu adalah satu sikap yang tidak pantas untuk diambil atau disikapi oleh orang-orang yang sudah percaya, orang-orang kudusnya Tuhan. Tapi kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati dan bersikap dewasa dan jujur mengatakan kita ini perlu, ya, hikmat surgawi. Setiap hari kita memerlukan firman Allah untuk menguatkan kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, karena sekali lagi kita tidak tahu dari mana dan kapan dan seperti apa masalah dalam kehidupan ini akan datang dan akan diperhadapkan kepada diri kita, pada keluarga kita, pada jemaat Tuhan, komunitas kita, ya, sebagai tubuh Kristus. Kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudaraku, kapan dan bagaimana dan seperti apa. Tetapi kapanpun itu dan bagaimanapun itu dan dimanapun itu, kita tahu penyertaan kasih Tuhan sempurna dalam hidup kita.
dan kita selalu mempunyai ketundukan hati, ya, dan penyerahan diri kepada Tuhan Yesus apapun dan dalam keadaan apapun, seperti apapun kita, Bapak Ibu Saudaraku, diperhadapkan kepada tekanan ya kehidupan di dunia ini, kita percaya ada penyertaan kasih Tuhan yang akan memerdekakan kita, ya, akan membebaskan kita dari rasa takut dan rasa khawatir, ya, yang diciptakan oleh dunia ini. Tapi itu kita lakukan atau kita tampilkan tentunya karena pengertian yang benar, oleh karena iman kita kepada firman Allah, dan bukan karena itu kita tunjukkan oleh sebab perasaan-perasaan kita sendiri saja, tetapi itu adalah didasarkan pada kebenaran firman Allah yang nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Karena itulah persekutuan kita dengan Allah, dan itulah pengenalan kita akan Allah yang benar, bahwa Dia akan memimpin hidup kita kepada seluruh kebenarannya, supaya kita menjadi orang-orang percaya yang bisa menolong orang lain untuk datang kepada terang Kristus. Dan saudaraku, firman Allah berjanji, ya, Dia dikatakan upahmu besar di surga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, selamat pagi untuk kita semuanya, mengawali hari yang baru lagi yang Tuhan percayakan bagi kita semuanya, untuk kita bersiap melaksanakan semua tanggung jawab kita sebagai apapun kita, dan dimanapun kita Bapak Ibu Saudaraku, dan apapun yang kita hadapi, kita percaya bahwa penyertaan kasih karunia Allah cukup bagi kita, dan Dia memampukan kita untuk senantiasa melakukan, melewati semuanya tanggung jawab kita itu dengan rasa syukur dan juga penundukan diri kita, hati kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang memberkati hidup kita seluruhnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur, Bapa yang baik, atas penyertaan-Mu, bimbingan-Mu, dan didikan-Mu kepada kami Tuhan, supaya kami terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu. Karena itulah yang memampukan kami untuk menyaksikan kebaikan Kristus dan membuat hidup kami selalu bergairah untuk senantiasa melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Dan kami rindu supaya banyak orang terberkati melalui kesaksian kami, melalui kehidupan kami. Kami percaya pelayanan yang Tuhan percayakan, kami percaya penyertaan-Mu dan kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Engkau yang memakai hidup kami, memaksimalkan hidup kami, supaya semuanya berkenan kepadamu. Dengan demikian pengertian-pengertian yang benar yang disingkapkan oleh firman-Mu, kami bisa merasakan itu setiap hari, setiap saat. Itu menguatkan iman kami, menguatkan hati kami dan pikiran kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang sangat serius dan sungguh-sungguh, menjadi orang-orang yang terus direndahkan hati kami, bergantung hanya kepada kasih karunia-Mu saja. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudaraku semua yang baik hati, yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ya. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa lagi besok pagi. Ya, sekali lagi salam kudus buat kita semuanya. Terima kasih saudara-saudaraku. Amin.